Bab 261. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan melompat ke dasar sumur lagi. Menyerap darah dan kekuatan spiritual Xiao Zi. Kali ini, dia hanya merasakan airnya dingin, tetapi dinginnya tidak menembus meridiannya lagi. Xiao Yuanshan memang benar, meskipun kepala sumurnya kecil, ada lubang di bawahnya. Yang Xuan memegang balok tinggi di mulutnya dan menyelam ke bawah sejauh puluhan meter sebelum jari-jari kakinya hampir tidak menyentuh dasar sumur. Ada ruang besar di bawah sumur, dikelilingi oleh kabut, dan balok tinggi hanya dapat menerangi jarak sekitar 10 meter paling banyak. Di kaki ada ganggang hijau halus, dikelilingi oleh tanaman langka dalam berbagai bentuk. Sejumlah kecil Yang Xuan tahu bahwa mereka benar-benar bahan alami dan harta bumi. Namun, Yang Xuan berkeliaran di bawah air untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah menemukan jejak Wolingxi. Tidak mudah untuk turun, tetapi jangan mengecewakanku. Seiring berjalannya waktu, Yang Xuan menjadi semakin gugup. Meskipun tubuhnya dilindungi oleh darah dan kekuatan spiritual Xiao Zi, bukan berarti dia bisa tinggal di dasar sumur tanpa batas waktu. Berdasarkan konsentrasi udara dingin, Yang Xuan bisa tinggal di bawah tidak lebih dari 1,5 jam paling lama. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu bergerak di belakangku. Yang Xuan menoleh dan tiba-tiba berkeringat dingin. Aku melihat seekor ular piton setebal wastafel dan panjangnya setidaknya puluhan meter, meliuk ke arah sini. Ular roh merah. Setelah melihat benda itu dengan jelas, Yang Xuan hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia pernah melihat salah satu dari benda ini di gurun Afrika Timur. Saat itu, ular roh merah itu hanya setebal mulut mangkuk, tetapi tidak dapat dilawan dan sangat ganas. Saat itu, Yang Xuan memimpin tim tempur khusus yang terdiri dari lebih dari selusin orang. Setiap orang dilengkapi dengan senjata canggih. Dia menembaki benda itu dan bahkan menggunakan granat. Akhirnya, dia membunuh ular roh merah itu dengan mengorbankan nyawa 2 orang. Sekarang Yang Xuan tidak bersenjata dan berada di dalam air. Menghadapi ular roh merah setebal wastafel, dia bahkan tidak punya kesempatan. Sungguh sial, Yang Xuan memarahi diam-diam di dalam hatinya. Jika dia melipatnya di tangan benda ini, itu akan sangat tidak berharga. Namun, dia tidak bisa ditangkap tanpa tangan. Yang Xuan berbalik, mengepalkan tinjunya dan menatap Raja Ular Roh Merah yang semakin membesar darinya, siap bertarung sampai mati. Mengendus, ketika Raja Ular Merah itu menyapu lebih dari 10 meter dari Yang Xuan, dia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, menyapu ekornya yang tebal, dan gelombang besar bergegas menuju Yang Xuan dalam sekejap. Ketika Yang Xuan berada di dalam air, kekuatan fisik dan kelincahannya sangat berkurang. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, jadi dia terangkat oleh gelombang besar. His, Raja Ular Roh Merah menerkamnya. Selesai, pikiran Yang Xuan terklik. Tampaknya dia akan menjelaskannya di sini hari ini. Tepat ketika dia hendak menutup matanya dengan putus asa, Raja Ular Roh Merah langsung menyapu tubuhnya dan berjalan ke depan, mengabaikan Yang Xuan sama sekali. Apakah kamu tidak menyukai benda ini? Yang Xuan menghembuskan napas panjang dan diam-diam bersukacita karena dia telah lolos. Salah. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Yang Xuan. Ular roh merah ini adalah makhluk yang paling. Kondisi hidupnya sangat keras. Ia hanya dapat bertahan hidup di iklim yang sangat panas. Tetapi ini adalah sumur dingin milenium. Sangat dingin. Bagaimana bisa ada ular roh merah di tempat seperti itu? Apakah Yang Xuan tiba-tiba merasa senang, tiba-tiba mendayung air dan mengejar ular roh darah merah? Fakta bahwa ular roh darah merah sebesar itu dapat tumbuh di sumur dingin ini hanya dapat menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang paling tinggi di bawahnya, yang tidak hanya dapat mempertahankan hidupnya, tetapi juga mempercepat pertumbuhannya. Dan Ganoderma lucidum api adalah harta karun yang murni dan murni. Ular roh darah merah itu berenang sangat cepat. Yang Xuan tidak dapat mengikutinya, jadi dia hanya dapat mengikuti jejaknya sedikit. Sekitar 10 menit kemudian, saya tiba-tiba merasa bahwa cahaya di depan salah. Air sumur di dasar sumur berwarna ungu tua di bawah penyinaran senter sinar tinggi. Namun tidak jauh di depan, posisi yang diterangi oleh senter sinar tinggi bersinar dengan kilau oranye. Dengan hati-hati berenang ke depan dan mendekati kilau oranye itu, Yang Xuan terkejut menemukan bahwa air sumur yang ditutupi oleh kilau oranye itu sebenarnya hangat. Lebih jauh lagi,
saya melihat ular roh darah merah tebal di tengah cahaya oranye, seperti bukit kecil. Di sekitar cahaya oranye, melalui sisi keras tubuhnya, meresap sedikit. Tampaknya di bawah ular roh darah merah, pasti ada Ganoderma lucidum api. Namun, piring Raja Ular Darah Merah ada di atas, bagaimana cara mendapatkan Ganoderma lucidum api? Hanya ada sedikit waktu tersisa. Memikirkan Long Xiaoman yang dalam bahaya, Yang Xuan memutuskan untuk bertarung. Di lingkungan ini, sama sekali tidak mungkin untuk melawan ular roh darah merah sebesar itu. Yang Xuan hanya bisa mengakalinya. Meskipun ular roh darah merah memiliki daya mematikan yang sangat kuat, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu IQ-nya tidak terlalu bagus. Yang Xuan berenang mengelilingi ular roh darah merah itu. Melihat ular roh darah merah itu tidak bereaksi, dia segera menemukan dua batu sebesar mulut mangkuk dari dasar sumur, menahan napas, menghabiskan seluruh kekuatannya dan melemparkan sepotong batu ke kepala ular roh darah merah itu. Ledakan, batu itu mengenai kepala besar ular roh darah merah itu. Ular roh darah merah itu melolong dan tiba-tiba membuka bola mata merah darah seukuran mata lembu. Yang Xuan melihat kesempatan itu dan melemparkan batu lain ke satu arah lagi. Seperti yang diharapkan, ular roh darah merah itu tertangkap. Begitu dia menggoyangkan tubuhnya, dia mengejar batu itu. Ganoderma lucidum berbentuk cakram berwarna merah darah muncul di depan kami dengan kilau merah. Yang Xuan berenang cepat, mengambil api dan berlari kembali dengan cepat. Namun, Yang Xuan meremehkan kecepatan ular roh darah merah itu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ia mengejar batu itu. Setelah menggigitnya hingga berkeping-keping, ular itu menyadari bahwa dirinya terjebak dalam perangkap, ia pun berbalik dalam sekejap, dan mengejar Yang Xuan dengan mulut menganga lebar. Yang Xuan begitu ketakutan hingga berkeringat dingin, ia pun segera berbalik dan berenang ke arah yang berlawanan. Namun, ular roh darah merah itu sangat cepat. Jika terus seperti ini, Yang Xuan akan menyusulnya dalam waktu kurang dari 5 detik. Pada saat kritis ini, Yang Xuan tiba-tiba melihat sekilas celah batu di dekatnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun terjun ke dalamnya. Ledakan, hampir pada saat yang sama, kepala ular roh darah merah itu juga menghantam celah di antara batu-batu itu, dan seluruh dasar sumur pun terguncang. Yang Xuan akhirnya lolos dari bencana lainnya. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, ia merasa kakinya kosong dan seluruh tubuhnya langsung jatuh. Tidak ada air di celah batu itu. Yang Xuan berseru, dan gravitasi di sini tampaknya beberapa kali lebih besar daripada di luar. Itu seperti meletakkan lapisan magnet, menyedot tubuh Yang Xuan dengan kecepatan tinggi. Ledakan, tubuh Yang Xuan terlempar dengan keras ke tanah, dan isi perutnya terguncang dan berguling-guling. Wow, dia memuntahkan seteguk darah. Juga pada saat ini, tiba-tiba ada gemuruh di sekitar, dan tanah bergetar hebat, seperti gempa bumi. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul, dan seberkas cahaya tiba-tiba menyala di langit, menyinari seluruh ruang menjadi salju. Mata Yang Xuan kesemutan dan menutupi matanya dengan cepat. Setelah menenangkan diri, dia dengan lembut membuka matanya. Namun, ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, dia segera membuka matanya, dan bahkan dagunya hampir jatuh ke tanah. Di sekitar sini, ada sekelompok orang kuno yang berdiri dengan mengesankan. Ini benar-benar sebuah penyeberangan. Yang Xuan memutar lengannya dengan keras, yang menyakitkan. Ini bukan mimpi. Apa maksud orang-orang kuno ini? Bagaimanapun, Yang Xuan adalah seorang juara Hulk. Keberaniannya sangat manusiawi. Dia dengan cepat tenang. Meskipun dia adalah seorang pria kuno dan pria modern, dia harus menutup telepon seperti mematahkan lehernya. Siapa kalian? Yang Xuan bertanya kepada sekelompok orang kuno. Melihat bahwa pihak lain tidak menanggapi, dia menambahkan, dari dinasti mana kalian berasal? Pihak lain masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Bicaralah padaku. Yang Xuan sedikit tidak senang dan berkata dengan keras, jangan berpikir itu adalah pria kuno, jadi aku akan memutuskannya. Jika kita adalah pria kuno dalam beberapa ratus tahun, kita akan berhenti berbicara dan melakukannya. Ketika Yang Xuan siap untuk memulai, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Kelompok orang kuno ini memukuli di tempat, mata mereka mati rasa, dan mereka tidak terlihat seperti dinasti. Beberapa berpakaian biasa, beberapa berpakaian bersih dengan cambuk, dan beberapa berada di masa Republik Tiongkok. Ketika saya masuk, saya menemukan bahwa sekelompok orang kuno ini telah kehilangan napas. Namun,
Daging mereka tidak hanya utuh, tetapi juga tampak hangat dan lembut, seolah-olah mereka sedang tidur. Saya khawatir orang-orang kuno ini adalah leluhur keluarga Xiao. Yang Xuan tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tidak heran keluarga Xiao selalu menganggap sumur ini sebagai tanah suci. Ternyata tubuh daging leluhur dan leluhur keluarga Xiao disimpan di sini. Sumur dingin milenium sangat dingin dan menusuk. Dinginnya menembus ke dalam darah leluhur keluarga Xiao dan berada di ruang tertutup ini, sehingga dagingnya tidak membusuk. Tetapi Yang Xuan tidak ingin memperhatikan ini saat ini. Ini adalah ruang tertutup. Satu-satunya jalan keluar adalah celah yang baru saja masuk. Namun, dinding batu di sekitarnya basah dan licin, tingginya setidaknya puluhan meter, dan tidak mungkin untuk memanjat. Selain itu, ada ular roh darah merah yang menjaga pintu celah batu, jadi kemungkinan untuk kembali ke jalan semula adalah nol. Apakah Anda harus mati di sini? Yang Xuan mengetuk-ngetuk dan tidak menemukan jejak paviliun rahasia. Dia semakin khawatir. Semua leluhur keluarga Xiao, Anda telah menunjukkan semangat Anda. Jika saya seorang pria besar yang masih hidup, saya akan menjadi leluhur keluarga Xiao seperti Anda. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba menemukan mayat seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian ikan terbang dari dinasti Ming. Itu tampak sedikit canggung. Posturnya tampaknya akan jatuh ke samping, tetapi tidak jatuh sepenuhnya. Singkatnya, itu tampak sangat tidak nyaman. Ayolah, sudah takdir bertemu dengan kalian, orang-orang kuno di sini hari ini. Xiao Zi sekarang adalah selirku dan kalian adalah leluhurku. Mari kita buat kalian lebih nyaman. Yang Xuan bergumam dan menegakkan tubuh lelaki tua itu. Setelah memikirkannya, dia membungkuk 3 kali ke tubuh orang-orang kuno ini. Xiao Zi sekarang adalah selirnya sendiri dan juga dapat dianggap sebagai hubungan suami istri. Orang-orang ini adalah orang tua mereka. Sungguh menyedihkan bahwa mereka tinggal di tempat tak berpenghuni ini sepanjang tahun dan tidak dapat disembah oleh generasi mendatang. Gemuruh. Tiba-tiba, lantai bergetar. Di depan lelaki tua itu, ada celah, dan platform batu persegi naik perlahan. Apakah ini novel seni bela diri? Yang Xuan berkeringat deras. Plot ini terlalu misterius. Rutinitas novel seni bela diri seperti ini. Tokoh utama jatuh ke dalam lembah, menemukan tubuh tetua di ruang rahasia, membungkuk beberapa kali, memicu mekanisme, dan kemudian mendapatkan naskah rahasia Wulin. Melihat dengan saksama, Yang Xuan benar-benar melihat kotak cendana merah di platform batu persegi. Dengan hati-hati membuka kotak itu dan melihat ada gulungan kuno di dalamnya. Hanya beberapa kata yang tertulis di sampul gulungan, pemilik keluarga Xiao saat ini secara pribadi membukanya. Apa ini? Yang Xuan sangat penasaran. Dia baru saja akan membukanya, tetapi dia merasa itu tidak pantas. Saya berjanji kepada Xiao Yuanshan bahwa saya akan turun ke sumur hanya untuk api Ganoderma lucidum, dan saya tidak akan menyentuh apapun. Sekarang tampaknya sangat tidak adil untuk secara pribadi membongkar apa yang ditinggalkan leluhur orang-orang untuk generasi mendatang. Boom, boom, platform batu persegi terus naik, dan Yang Xuan melompat dengan cepat. Seperti lift, platform batu persegi itu naik puluhan meter dari tanah dan langsung mengirim Yang Xuan ke celah ketika dia masuk. Yang Xuan tampak ragu-ragu. Ada ular roh darah merah besar yang menjaga di luar. Jika dia keluar seperti ini, dia harus menyumbat giginya. Boom, boom. Ketika Yang Xuan ragu-ragu, platform batu persegi mulai jatuh. Yang Xuan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melompat keluar. Bahkan jika dia digigit ular, itu lebih baik daripada terjebak di bawah. Seperti yang diharapkan, ular roh darah merah menjaga pintu. Ketika dia melihat Yang Xuan keluar, dia segera membuka mulutnya dan bergegas menuju Yang Xuan. Yang Xuan tidak punya ruang untuk melawan, jadi dia harus menutup matanya. Setelah waktu yang lama, saya menemukan bahwa tidak ada gerakan. Yang Xuan membuka matanya dengan ragu dan menemukan bahwa ular roh darah merah itu menarik kepalanya lagi. Kedua mata merah darahnya menjadi lebih jinak dan menatap gulungan di tangan Yang Xuan. Kemudian, ular raksasa itu mengangguk ke arah gulungan itu, lalu berputar dan berjalan menjauh. Yang Xuan melihat gulungan di tangannya dan berpikir bahwa leluhur keluarga Xiao benar-benar cukup baik. Setiap mata rantai diperhitungkan. Saya khawatir mereka menyimpan ular roh darah merah di dasar sumur. Xiao Zi dan Xiao Yuanshan sedang terburu-buru di kepala sumur. Yang Xuan telah turun selama hampir 1,5 jam, tetapi masih belum ada gerakan sama sekali.
Saat ini, Yang Xuan hanya mendengar suara percikan. Yang Xuan menjulurkan kepalanya keluar dari air sumur, tarik aku ke atas. Saya tinggal di bawah selama lebih dari 1 jam. Jika saya beberapa menit kemudian, hawa dingin akan menusuk hati saya lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Zi dengan cepat mengambil Yang Xuan dari kepala sumur dan berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku mendapatkannya. Yang Xuan tersenyum dan mengangkat Ganoderma lucidum api merah darah di tangannya. Kali ini berbahaya, tetapi ternyata baik. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, leluhurmu meninggalkan sesuatu untukmu. Yang Xuan menyerahkan gulungan itu kepada Xiao Yuanshan. Melihat tulisan tangan di atasnya, Xiao Yuanshan segera berlutut dan membungkuk 3 kali pada gulungan itu. Kemudian dia mengambilnya dengan hormat dengan kedua tangannya. Zi, aku punya sesuatu yang mendesak dan harus segera kembali ke Nanjiang. Aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu. Yang Xuan menatap Xiao Zi dan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Xiao Zi sangat perhatian, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu sibuk, aku akan mengantarmu ke bandara. Tuan Xiao, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu dan mengubah langit sebelum aku datang menemuimu. Terima kasih kali ini, aku akan menyapa kapanpun aku punya sesuatu di masa mendatang. Yang Xuan menyapa Xiao Yuanshan dan siap untuk keluar. Long Xiaoman dalam bahaya. Yang Xuan tidak bisa menunda sejenak. Tunggu. Tepat pada saat itu, Xiao Yuanshan tiba-tiba menghentikan Yang Xuan. Kemudian dia berjalan selangkah demi selangkah di depan Yang Xuan, menatap Yang Xuan sejenak, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Xiao Yuanshan, temui Tuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Xuan mundur 2 langkah dan tampak terkejut. Xiao Yuanshan berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, beritahu kepala keluarga bahwa gulungan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Xiao menunjukkan siapa yang akan menjadi pemilik baru keluarga Xiao jika dia mengeluarkan gulungan itu. Dan ini, Yang Xuan merasa sedikit tidak percaya dan membuka gulungan itu dengan rasa ingin tahu. Benar saja, dia melihat kata-kata yang mirip tertulis di atasnya. Katakan kepada Tuan bahwa ini adalah niat baik leluhur keluarga Xiao. Xiao Yuanshan menjelaskan, sumur dingin milenium adalah tanah suci keluarga Xiao. Jika seseorang dapat memasuki tanah suci dan mengambil gulungan itu menunjukkan bahwa orang ini dapat menyelamatkan keluarga Xiao dari api dan air, terlepas dari karakter moral atau kemampuannya. Mulai hari ini, kamu adalah pemilik keluarga Xiao. Yang Xuan sedikit tertegun dan diam-diam mendesah bahwa leluhur keluarga Xiao di bawah sumur itu cukup hancur. Mereka pasti telah menghitung bahwa jika seseorang dapat menyelinap ke dasar sumur dan datang ke ruang rahasia tempat tubuh mereka disimpan, keluarga Xiao pasti dalam bahaya. Seperti yang baru saja dikatakan Xiao Yuanshan, sangat berbahaya untuk turun ke dasar sumur. Mereka yang dapat mengambil gulungan itu dengan aman pastilah naga dan burung phoenix di antara manusia. Yang Xuan tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja melihat seorang lelaki tua berpakaian cerah bersandar di bawah sumur. Dia tampak sangat tidak nyaman. Yang Xuan meluruskannya, saya khawatir semua ini juga merupakan kebijaksanaan para leluhur keluarga Xiao. Tujuannya adalah untuk menilai moralitas mereka yang turun ke dasar sumur. Yang Xuan diam-diam bersukacita. Untungnya, dia baru saja menemukan hati nuraninya. Kalau tidak, dia harus terjebak dan mati di dalam. Tuan Xiao, saya menghargai kebaikan para leluhur keluarga Xiao, tetapi saya tidak dapat menggunakannya. Bagaimanapun, saya juga orang dengan nama keluarga yang berbeda. Tidak cocok menjadi tuan keluarga Xiao Anda. Yang Xuan menolak. Tolong jangan menolak. Xiao Yuanshan berkata dengan tegas, ini adalah takdir leluhur keluarga Xiao. Meskipun pemilik keluarga adalah orang dengan nama keluarga yang berbeda, dia memiliki nama suami istri dengan Zi. Dia juga anggota keluarga Xiao kita. Terlebih lagi, keluarga Xiao telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan sangat membutuhkan pahlawan kuno untuk memimpin keluarga Xiao bangkit kembali dan bahkan lolos dari kejayaan yang lebih besar. Saya, Xiao Yuanshan, memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa saya jauh dari kemampuan itu, dan tidak ada pahlawan seperti itu di antara ratusan orang di keluarga Xiao. Tuan, jangan menolak. Jika Anda tidak setuju, Xiao Yuanshan akan mempermalukan leluhur keluarga Xiao. Dia tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini. Dia harus bunuh diri dan turun ke bawah untuk mengakui kesalahannya kepada leluhur keluarga Xiao. Xiao Zi dengan lembut menarik lengan Yang Xuan,
ayahku akan melakukan apa yang dia katakan. Yang Xuan tidak punya pilihan selain mengangguk dan berjanji, baiklah, aku berjanji padamu. Terima kasih, Tuan. Di masa depan, keluarga Xiao kita akan. Xiao Yuanshan segera berkata dengan gembira. Berhenti, berhenti, dengarkan aku dulu. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis dan berkata, karena aku pemilik rumah, aku akan menetapkan aturan untukmu sekarang. Aku pemilik keluarga Xiao. Aku pasti akan memenuhi kewajibanku di masa depan. Tetapi aku tidak ingin orang ketiga mengetahui identitasku kecuali kamu dan Ziyi. Selain itu, secara nominal, kamu masih pemilik keluarga Xiao. Kamu masih memegang kendali atas urusan besar dan kecil keluarga Xiao. Hubungi saja aku jika kamu menemui sesuatu yang tidak pasti. Tetapi, Xiao Yuanshan tampak sedikit malu. Kenapa? Kamu bahkan tidak mendengarkan perintah Tuan. Yang Xuan sengaja memasang wajah kaku. Dia tahu bahwa ketika berbicara dengan orang seperti Xiao Yuanshan yang mengenali alasan kematian, dia harus meletakkan aturan di bibirnya. Xiao Yuanshan, tolong patuhi perintah Tuan. Benar saja, Xiao Yuanshan sangat menyukainya. Xiao Ziyi mengantar Yang Xuan ke bandara, mengantar Yang Xuan ke pintu, tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu menyetir pulang. Yang Xuan merasa senang sekaligus bersalah. Xiao Ziyi benar-benar gadis yang sangat cerdas dan perhatian. Dia sengaja bersikap sangat tenang, tetapi dia tidak ingin menambah terlalu banyak beban psikologis pada Yang Xuan. Kembali di Nanjiang, si Musang sudah menunggu di bandara dan mengantar Yang Xuan ke kediaman Long Xiaoman. Long Xiaoman masih berendam di bak mandi. Tubuhnya panas seperti besi solder, hanya menyisakan napas samar. Denyut nadinya juga sangat lemah. Situasinya sangat mendesak. Yang Xuan dengan cepat menghancurkan Ganoderma lucidum yang berapi-api, membuka paksa mulut Long Xiaoman dan menuangkannya sedikit demi sedikit. Huo Ganoderma lucidum layak menjadi harta paling berharga di dunia. Setelah Long Xiaoman meminum Huo Ganoderma lucidum, napasnya segera menjadi teratur, denyut nadinya berangsur-angsur kembali normal, dan suhu permukaan tubuhnya mulai turun sedikit. Yang Xuan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan dengan lembut menekannya pada posisi perut Long Xiaoman. Setelah menyelidiki beberapa saat, dia menemukan bahwa semua racun api pada Long Xiaoman telah larut. Dia menghela napas panjang lega. Nyawa Long Xiaoman terselamatkan, dan dia tidak perlu lagi menanggung rasa sakit akibat racun api di masa mendatang. Tidak apa-apa, biarkan saja dia tidur di tempat tidur selama beberapa hari. Yang Xuan menarik napas dan mengambil giok roh darah merah yang tergantung di leher Long Xiaoman. Sekarang racun api di tubuh Long Xiaoman telah dihilangkan, dan tidak perlu giok roh darah merah untuk menekannya. Menantu perempuan, aku di Nanjiang. Kamu tidak di rumah. Aku akan membawakanmu apa yang ingin kamu makan. Yang Xuan menelepon Sunan. Suara Sunan datang dari ujung telepon yang lain. Aku sedang makan malam dengan beberapa teman di restoran Yuhai. Apakah kamu sudah makan? Jika kamu belum makan, datanglah bersama. Aku akan segera mengirimkan lokasi kepadamu. Baiklah, kalau begitu tunggu aku dan aku akan segera datang. Mulut Yang Xuan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. 2 hari ini, dia berjalan di sekitar gerbang neraka lagi. Pada saat ini, dia terutama ingin melihat Sunan. Restoran Yuhai, sebuah ruangan pribadi di lantai 3. Yang Xuan membuka pintu dan melihat 4 atau 5 pria dan wanita aneh selain Sunan. Ini dia, izinkan aku memperkenalkanmu. Sunan melihat Yang Xuan masuk, segera berdiri, tersenyum dan berkata, ini suamiku, Yang Xuan. Ini, teman-temanku. Halo, semuanya, senang bertemu denganmu. Yang Xuan tersenyum dan bersikap sopan kepada semua orang, lalu mengambil gelas anggurnya dan bersiap untuk bersulang kepada beberapa orang. Namun, orang-orang itu tidak membawa gelas anggur, bahkan hanya melirik Yang Xuan, dan mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain. Sikap mereka sangat arogan. Salah satu dari mereka terbatuk 2 kali dan berkata, Xiao Su, kau tahu siapa kami? Kami tidak suka makan dengan orang asing. Sunan tampak sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, ini suamiku, bukan orang luar. Yang Xuan melihat bahwa beberapa orang tidak menunjukkan muka dan tidak peduli. Dia meletakkan gelas anggurnya, menyeret kursi dan duduk di sebelah Sunan. Aku berkata Xiao Su, lihatlah dirimu. Mengapa kau begitu terburu-buru menikah? Salah satu dari mereka adalah seorang pria paruh baya yang gemuk.
Dia menatap Yang Xuan dengan tatapan menghina dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Sunan. Masing-masing punya kesukaan sendiri terhadap lobak dan sayuran, dan suamiku sangat baik padaku. Meskipun Sunan sedikit tidak senang di dalam hatinya, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Dia adalah orang yang tidak suka bersosialisasi, tetapi sekarang dia memulai bisnisnya sendiri, dan banyak hal tidak dapat diputuskan sendiri. Seorang wanita berwajah bulat di dekatnya tersenyum menghina. Hal yang paling murah di dunia adalah kelembutan pria setelah apapun, karena kelembutan adalah sesuatu yang dapat dibeli oleh setiap orang. Bagi mereka yang tidak memiliki apapun, mereka tidak mampu membeli apapun kecuali kelembutan. Sekelompok orang tertawa. Yang Xuan sangat acuh tak acuh. Ia mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita berwajah bulat itu, "Menurutmu, apa arti kesuksesan dalam berbisnis?" Wanita berwajah bulat itu mengangkat alisnya dan berkata, "Baiklah, mobil apa yang kamu kendarai sekarang?" "Mobil polo kecil bekas," Yang Xuan berkata dengan tenang. Sekelompok orang tertawa lagi, "Wah, aku tidak bisa melihat bahwa aku masih punya mobil. Mobil mewah macam apa mobil polo kecil bekas itu? Kami belum pernah mendengarnya. Pasti harganya mahal sekali." Orang-orang dengan sengaja menyindir. Yang Xuan mengangguk dan berkata dengan jujur, "Itu memang mahal, tetapi tidak terlalu mahal. Sekitar 200 juta. Sekitar 200 juta. Seluruh ruang privat tercengang, dan semua orang langsung menutupi perut mereka dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, sungguh mengagumkan. Aksesori di dalamnya terbuat dari emas, hahaha. Sudah berakhir, aku tidak tahan. 200 juta polo kecil. Apa kau sudah melihat seperti apa 200 juta itu?" Sekelompok orang tertawa. Yang Xuan tampak tenang dan berpikir bahwa beberapa bagian mobilnya jauh lebih berharga daripada emas. "Yah, aku benar-benar belum pernah melihat seperti apa 200 juta itu." Yang Xuan menjawab dengan jujur, karena uang hanyalah serangkaian angka baginya. Mengenai seperti apa 200 juta itu, dia benar-benar belum pernah melihatnya. "Jangan bicara." Sunan mengerutkan kening dan tampak muram. Dia tidak pernah tidak suka bahwa Yang Xuan hanyalah seorang hiler mobil daring, dan tidak pernah meminta Yang Xuan untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan. Namun dia tidak bisa mentolerir karakter sombong Yang Xuan. Terlebih lagi, kulit sapi itu terlalu keterlaluan. Meskipun kinerja polo kecil bekasnya benar-benar bagus, mengeluarkan 200 juta itu tidak ada artinya. Yang Xuan mengangkat bahu tak berdaya dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang akan percaya kebenaran akhir-akhir ini. "Guru-guru yang terhormat, saya ingin mengusulkan bersulang untuk Anda. Merupakan kehormatan besar untuk makan malam bersama Anda hari ini." Sunan dengan cepat mengganti topik pembicaraan, mengambil segelas anggur dan berdiri. Namun, orang-orang ini masih duduk di kursi. Mereka bahkan tidak melihat Sunan. Mereka hanya dengan bangga mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan mengeluarkan suara, samar dari hidung mereka, meskipun itu adalah tanggapan. "Menantu perempuan saya bersulang untuk Anda." Yang Xuan mengerutkan kening ketika ia melihat bahwa orang-orang ini begitu tidak sopan kepada Sunan. "Anda dapat menghinanya, tetapi Anda tidak dapat tidak menghormati Sunan." "Diam." Sunan menoleh dan melotot ke arah Yang Xuan. Ia menyesal telah meneleponnya hari ini. Orang-orang ini adalah anggota asosiasi perancang busana terkenal di provinsi tersebut. Akan ada lelang besok. Orang-orang ini harus bertanggung jawab atas tautan audit. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan sama sekali. Yang Xuan membuka mulutnya, tetapi melihat ekspresi Sunan, dia harus menelan kata-katanya lagi. Selama seluruh jamuan makan, orang-orang itu hanya berbicara sendiri, sama sekali mengabaikan keberadaan Sunan. Mereka berteriak pada Sunan dan memintanya untuk membawakan teh dan menuangkan air, seolah-olah Sunan adalah seorang pelayan. Yang Xuan bertahan lagi dan lagi. Dia benar-benar ingin menelan bajingan-bajingan ini hidup-hidup. Dia hanya takut memengaruhi karir Sunan, jadi dia harus menelan nada ini ke dalam perutnya. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa hidangan, akhirnya saya sebutkan bisnisnya. "Xiao Su, kamu juga tahu pentingnya lelang ini. Ada ratusan perusahaan yang berpartisipasi dalam lelang ini. Pada saat itu, mereka dapat diterima berdasarkan prestasi. Persyaratan kami sangat ketat." Seorang pria berjas berkata dengan samar. "Saya tahu bahwa skema desain kami telah dipersiapkan dengan cermat. Saya percaya pada lelang besok." Sunan baru saja akan membuka mulutnya,
tetapi pihak lain melambaikan tangannya untuk menyela, menyentuh dagunya dan berkata, "Saya tahu situasi perusahaan Anda dengan sangat baik. Sebenarnya, saya tidak perlu melihat rencana perusahaan kecil yang baru didirikan. Ada banyak perusahaan terkenal yang berpartisipasi dalam lelang kali ini. Saya khawatir perusahaan Anda sedikit ditangguhkan." Petik 2. Tetapi desain kami dipersiapkan dengan cermat, dan Sunan terburu-buru begitu mendengar ini. Dia baru saja akan menjelaskan, tetapi dia disela oleh pihak lain. "Xiao Su, kamu tidak perlu banyak bicara. Bagaimanapun, perusahaanmu hanyalah perusahaan kecil yang baru saja didirikan. Saya khawatir kamu tidak akan dapat mengajukan penawaran besok." Mendengar ini, Sunan sangat cemas hingga tidak tahu harus berkata apa. Ini sama saja dengan langsung menyatakan kegagalan Sunan dalam pelelangan besok. Tetapi, itu bukan tanpa ruang untuk bermanuver. Pada saat ini, wanita berwajah bulat itu tiba-tiba berkata, "Pada prinsipnya, tidak mungkin untuk membuat presiden, tetapi demi ketulusan Anda, saya dapat menunjukkan jalan, tergantung pada apakah Anda bersedia atau tidak. Selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik." Sunan dengan cepat menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya perusahaannya berpartisipasi dalam pelelangan sejak didirikan. Dan untuk pelelangan ini, dia dan Sumei telah sibuk siang dan malam selama berkali-kali. Mereka sangat ingin menonjol dalam pelelangan besok. Sumei sibuk menghibur akhir-akhir ini. Terkadang ketika dia sibuk, dia harus menjalankan 3 biro anggur sehari. Tadi malam, dia minum sampai perutnya berdarah, jadi dia benar-benar tidak bisa datang hari ini. Dia hanya bisa mengandalkan Sunan. Sunan tahu betul bahwa tidak mudah makan dengan orang-orang ini. Sumei meminumnya dari satu biro anggur ke biro anggur lainnya, jadi Sunan menghargai kesempatan ini. Wanita berwajah bulat itu mengetukkan kakinya. Dengan lembut menyalakan meja dengan jari telunjuknya, mengedipkan mata kepada beberapa orang di sebelahnya, dan kemudian berkata dengan lemah kepada Sunan, tidak sulit untuk mengatakannya. "Nanti, kamu hanya perlu minum dan bernyanyi dengan seseorang." Apa artinya itu? Sunan tidak begitu mengerti. Pria berjas di sebelahnya menjelaskan, "Baiklah, salah satu saudara besar kita membuka tambang di Longkuan. Zhou Ahu, kamu tahu, itu orang besar di jalan di kota Nanjiang. Saudara besar kita baru saja mengikuti Zhou Ahu. Zhou Ahu juga memberikan perhatian khusus kepada kakak laki-laki kita. Dia memberinya beberapa tambang dan menghasilkan banyak uang. Beberapa waktu lalu, dia beruntung bertemu dengan Nona Su di sebuah acara bisnis, jadi dia sangat ingin berteman denganmu dan mengenalmu lebih jauh. Kamu pergilah malam ini, minum, mengobrol, dan bernyanyi bersamanya. Selama kamu membuatnya bahagia, kami dapat menjamin bahwa rancangan desainmu akan berhasil besok." "Maaf, aku tidak bisa." Wajah Sunan menjadi muram. Dia telah memahami apa yang dimaksud pihak lain. Meskipun dia sangat mementingkan tawaran ini, dia juga memiliki prinsip dan prinsipnya sendiri. "Xiao Su, kamu harus memikirkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kakak laki-laki kita kekurangan segalanya, tetapi dia tidak kekurangan uang. Kamu hanya harus membuatnya bahagia, belum lagi rancangan besok akan berhasil, dan di masa depan, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan di villa dan mobil sport." "Hentikan, itu tidak mungkin." Sunan berkata dengan tenang, "Jika ini pekerjaan, biarkan aku bekerja keras, tetapi aku tidak dapat melakukan hal yang kotor seperti itu." Beberapa orang tercengang dan tiba-tiba mengubah wajah mereka. Wanita berwajah bulat itu mengerutkan kening dan berkata, "Aku bilang kenapa kau begitu sombong? Kau tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ini? Aku tidak tahu siapa kau. Apa kau pendiam seperti ini? Merupakan berkah bagi kehidupan kedelapanmu bahwa kakak tertua kita dapat melihatmu." Wow, sebelum dia selesai, secangkir teh panas tiba-tiba terciprat ke wajah wanita berwajah bulat itu. "Aku akan menidurimu, bukan?" Yang Xuanxi tidak tahan lagi. Dia berdiri dan mengambil sebotol anggur, siap untuk memukul wanita berwajah bulat itu. "Yang Xuan." Sunan meraih Yang Xuan. "Oh, dasar orang desa, apakah kau akan membalikkan langit?" Wanita berwajah bulat itu tampak menghina dan mengambil inisiatif untuk menjulurkan kepalanya ke depan. "Apakah kau masih ingin melakukannya? Datang dan bertarunglah di sini. Aku katakan padamu, kakak tertua yang baru saja aku sebutkan, tetapi sepupuku, yang mengikuti Zhou Ahu.
Kau harus berani menyentuhku dan berhati-hatilah untuk mengupas kulitmu. Apa? Saudara Bin sepupumu? Yang lain tampak terkejut. Saudara Bin adalah kakak laki-laki di mulut mereka. Mereka berkecimpung di industri garmen. Mereka jelas tidak memiliki pertambangan untuk menghasilkan uang. Mereka menajamkan kepala dan ingin mengebor. Melalui wanita berwajah bulat itu, mereka mengalahkan saudara Bin dan memeras otak mereka untuk menjilatnya. Beberapa waktu lalu, saya tidak sengaja mendengar saudara Bin menyebut Sunan. Kemudian, mereka menemukan bahwa di antara unit yang berpartisipasi dalam lelang, badan hukum sebuah perusahaan kebetulan adalah Sunan yang disebutkan oleh saudara Bin. Saudara Bin secara langsung memberitahu mereka bahwa selama mereka memiliki kemampuan untuk mendorong Sunan ke tempat tidurnya, mereka akan memberi mereka tambang untuk dilakukan. Jadi tujuan mereka hari ini adalah untuk mendorong Sunan keluar. Segala sesuatu di depan hanyalah membuka jalan. Tetapi mereka hanya tahu bahwa wanita berwajah bulat itu sangat akrab dengan saudara Bin, tetapi tanpa diduga, saudara Bin adalah sepupu dekat wanita berwajah bulat itu. Saudari Zhou, saya tidak menyangka saudara Bin adalah sepupumu. Ceritakan padanya tentang gua tambang itu. Seseorang dengan cepat menyanjung. Wanita berwajah bulat itu melambaikan tangannya dan berkata, jika semudah itu, aku tidak akan bertele-tele. Masalah gua tambang adalah mengirim uang secara langsung. Siapa yang mau mengirim perak putih? Lagi pula, sepupuku punya syarat seperti itu. Sambil berbicara, dia melirik Sunan di sebelahnya. Yang lain mengerti. Melihat bahwa itu tidak masuk akal tadi, mereka langsung mengubah raut wajah mereka. Sunan, kau harus memikirkannya sendiri. Aku bisa membiarkanmu lolos lelang besok atau menyingkirkanmu di tautan ulasan. Dan kami memiliki banyak kontak di industri pakaian. Jika kau tidak patuh pada kami hari ini, apalagi lelang besok, perusahaanmu akan menunggu untuk dikeluarkan dan bangkrut di masa mendatang. Kau, Sunan sangat marah hingga baru saja akan berbicara. Yang Suan di dekatnya tiba-tiba berkata pelan, beri kau kesempatan dan segera minta maaf kepada Sunan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyesal. Orang-orang ini benar-benar membuat Yang Suan kesal. Jika saja dia tidak khawatir dengan Sunan, Yang Suan Zhen pasti sudah mencekik barang-barang ini di tempat. Oh, dasar orang desa, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kami katakan? Pria berjas itu menunjuk ke wanita berwajah bulat itu dan mengangkat alisnya ke arah Yang Suan. Kakak Zhou adalah sepupu kakak Bin. Apa kau tahu siapa kakak Bin? Tapi kau pasti belum pernah mendengarnya. Aku akan memberimu perkenalan yang bagus. Bahkan jika kau belum pernah melihatnya lagi, kau pasti pernah mendengar nama Zhou Ahu di Longkuan. Setelah Luo Sanpao dan kepala Yuan Da runtuh, Zhou Ahu dan Long Xiaoman adalah satu-satunya berdua di Nanjiang. Dan aku juga mendengar bahwa mereka baru-baru ini membentuk aliansi dan menjadi raja bawah tanah absolut di Nanjiang. Kakak Bin, sepupu kakak Zhou, adalah orang kulit merah di sekitar Zhou Ahu. Dengan sampah kecilmu, orang-orang hanya perlu menggerakkan jari mereka untuk mengulitimu hidup-hidup. Melihat pihak lain tidak berbicara, wanita berwajah bulat itu tampak sombong dan bersenandung dingin, bukankah kamu ingin memukulku tadi? Kamu memukulku, aku di sini. Jika kamu tidak memukulku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan istrimu, kamu harus bersikap baik. Ledakan, sebelum dia selesai, sebuah botol anggur pecah di kepalanya. Maafkan wanita itu karena berteriak, menutupi kepalanya dan jatuh ke tanah, dan darah keluar di sepanjang jarinya. Kakak Zhou, sekelompok orang buru-buru mengangkat wanita berwajah bulat itu. Pria berjas itu berkata dengan keras kepada Yang Suan, "Nak, kamu punya benih, tunggu saja untuk mengambil mayatnya sendiri." Ledakan, begitu suaranya jatuh, Yang Suan memecahkan botol anggur di kepala pria berjas itu lagi. Sekelompok orang langsung ketakutan. Orang ini gila, aku sudah memberitahunya identitas saudari Zhou. Dia berani melakukannya, pasti ada yang salah dengan pikirannya. Aku ulangi, minta maaf. Kilatan dingin melintas di mata Yang Suan. Yang Suan, Sunan takut Yang Suan akan membesar-besarkan masalah, jadi dia mencengkeram lengannya. Orang-orang itu takut Yang Suan, orang gila, akan menjadi gila dan buru-buru pergi bersama seorang wanita berwajah bulat. Ketika dia sampai di rumah, Sunan bersandar di sofa, tampak melankolis dan menatap langit-langit. Maaf, menantu perempuan, aku telah membuatmu kesulitan lagi. Yang Suan menghela napas pelan. Itu bukan urusanmu.
Sunan menghela napas, orang-orang itu keterlaluan. Bahkan aku ingin menghisap telinga besar mereka. Namun, lelang besok harus berakhir. Su Mei dan aku telah berusaha keras untuk masalah ini, terutama Su Mei, yang masih terbaring di rumah sakit. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Bisakah mereka memenangkan lelang? Mereka dapat memutuskan. Yang Xuan bingung. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang industri tersebut, dia juga tahu bahwa kegiatan penawaran pada umumnya diputuskan oleh pihak A, tetapi baru saja orang-orang itu berasal dari asosiasi desainer. Mereka tidak punya hak itu. Penawaran bersifat terbuka. Beberapa lembaga menilai skema desain pada saat yang sama. Siapapun yang mendapat skor tinggi akan memenangkan penawaran. Tepat sebelum evaluasi penawaran, ada tautan tinjauan kualifikasi. Evaluasi penawaran akhir hanya dapat dilakukan setelah evaluasi orang-orang tersebut dan kode otorisasi mereka. Yang Xuan mengerti bahwa orang-orang itu tidak dapat memutuskan siapa yang dapat memenangkan tawaran, tetapi mereka dapat memutuskan siapa yang dapat dieliminasi. Apakah Anda harus memiliki kode otorisasi mereka? Bisakah Anda menemukan lembaga terkait lainnya? Yang Xuan bertanya. Tentu saja, Sunan berkata, hanya ada beberapa lembaga kualifikasi yang terkait dengan seluruh sungai Nanjiang dan bahkan seluruh identitas. Mereka juga memiliki aturan. Setiap lembaga bertanggung jawab atas suatu wilayah dan tidak boleh saling mengganggu. Kota Nanjiang termasuk dalam yurisdiksi lembaga tersebut. Selain mereka, beberapa lembaga lain tidak akan memberi kita kode otorisasi. Yang Xuanzuo berpikir sejenak dan berkata, apakah Anda harus menemukannya? Tidak juga, Sunan berkata, asalkan lembaga yang memenuhi persyaratan kualifikasi dapat diberi otorisasi, baik di dalam maupun luar negeri. Ada banyak lembaga seperti itu, tetapi kita tidak mengenal mereka. Bahkan jika kita menghubungi mereka, mereka tidak berkewajiban untuk memberi otorisasi kepada kita. Baiklah, begitu. Itu berarti selama ada kode otorisasi dari lembaga terkait yang memenuhi syarat, Anda dapat langsung berpartisipasi dalam evaluasi penawaran besok. Yang Xuandao, yah, itulah yang saya maksud. Sunan mendesah pelan, matanya penuh dengan ketidakberdayaan, tetapi tidak ada gunanya mengatakan ini. Lelang besok harus menyerah. Aku tidak tahu bagaimana memberitahu Su Mei bahwa dia telah membayar terlalu banyak untuk masalah ini. Mengapa menyerah? Yang Xuancong dan Sunan berkata sambil tersenyum, siapkan informasinya dan aku akan pergi ke lelang bersamamu besok. Tetapi mereka tidak akan membiarkanku lewat. Sunan ragu-ragu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Selain itu, jika kamu tidak lulus saat itu, kamu tidak akan kehilangan sepotong daging pun. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa segala sesuatunya harus dimulai dan diakhiri? Dengarkan aku. Kamu pergi untuk menyiapkan materi sekarang dan aku akan pergi bersamamu besok. Sambil berbicara, Yang Xuan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada budak tua itu, hubungi aku segera dengan organisasi peninjauan desain busana paling hebat di dunia.